Alhamdulillah, kita sudah sampai pada tafsir surah Al-Qiyamah. Maka tinggal sebentar lagi insyaallah sudah kita selesaikan juz ini. Dan sebelum kita lanjutkan tafsir surah Al-Qiyamah, alangkah bagusnya kita melihat sebentar akhir dari surah Al-Muddathir. Sebagaimana sudah kita jelaskan dulu bahwa akhir surat senantiasa bersambung atau berkaitan dengan awal surat berikutnya. Maka pada ayat yang ke-53 surat Al-Muddathir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Allah bicara tentang akhirat. Maka inilah kaitannya dengan surah yang akan kita pelajari kali ini, yaitu surah Al-Qiyamah. Karena akhirat itu terjadinya dengan adanya kiamat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat pertama surah Al-Qiyamah, la uqsimu, sungguh aku bersumpah, bi yaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Wa la uqsimu, dan sungguh aku bersumpah, bin nafsi, dengan jiwa, al-lawwamah, yang selalu mencela atau mencela. Ayahsabu, apakah mengira, al-insanu, manusia, yaitu orang kafir, allan najma'a, bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan idhamahu, tulang-tulangnya. Bala, ya, maksudnya Allah pasti akan mengumpulkan. Qadirin, kami mampu, ala, untuk, an nusawwiya, meratakan, bananahu, ujung-ujung jarinya. Boleh juga diartikan nusawwiya, menyempurnakan, bananahu, ujung-ujung jarinya. Meratakan atau apa? Menyempurnakan. Bal, bahkan, yuridul insan, ingin manusia itu, yaitu orang kafir, liyafjura, untuk berbuat dosa, amamahu, di depan dia. Yas'alu, dia bertanya, ayyana, kapan, yaumul qiyamah, hari kiamat. Maka Allah menjawab, hari kiamat adalah fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan seterusnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, surat Al-Qiyamah adalah surat yang bicara tentang hari kiamat. Sesuai namanya, Al-Qiyamah. Dan kiamat itu adalah perkara yang besar, sehingga kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, beberapa surat ternyata diberi nama dengan nama-nama kiamat. Ada surat Al-Waqi'ah, itu adalah nama lain dari kiamat. Ada lagi apa? At-Taghabun, ini juga nama lain dari kiamat, Yaumut Taghabun. Ada lagi apa? Al-Haqqah, ini juga nama lain dari Al-Qiyamah. Apa lagi, Pak?
Al-Waqi'ah tadi sudah. Apa lagi? Al-Ghashiyah, ini nama lain dari hari kiamat. Al-Insyiqaq, ini juga kejadian pada hari kiamat. At-Takwir, ini juga kejadian pada hari kiamat. Al-Infitar, ini juga kejadian pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir mungkin adalah Al-Qari'ah, ini juga nama lain dari hari kiamat. Nah, banyaknya nama ini menunjukkan bahwa kiamat adalah perkara yang besar. Karena itulah Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Kata-kata la dalam bahasa Arab biasanya diartikan tidak. Tetapi di sini artinya bukan tidak, tetapi malah sungguh. Kenapa? Karena ini hanyalah tambahan. Istilahnya bahasa Arab adalah ziyadah atau silah. Maka huruf kalau bersifat silah atau ziyadah itu malah tidak ada maknanya kecuali untuk penguat saja. Maka di sini artinya adalah sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan ketika Allah bersumpah dengan hari kiamat, ini menunjukkan bahwa kiamat adalah perkara yang penting. Karena kalau kita perhatikan, Allah senantiasa bersumpah dengan perkara-perkara yang penting, yang ada nilai penting padanya. Kemudian Allah bersumpah wala uqsimu bin nafsil lawwamah, bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela. Maksudnya adalah mencela dirinya sendiri. Maka yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman yang baik. Dia mencela diri sendiri. Kenapa engkau tidak tahajud? Kenapa engkau bangun malam jam 3:30? Padahal orang-orang lain bisa bangun jam 3, bisa bangun jam 2. Nah, mencela diri sendiri. Kenapa dirinya tidak bisa baik sebagaimana orang lain? Nah, itu adalah sifat orang beriman yang suka mencela dirinya sendiri karena kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Maka beliau mengatakan man sarrathu hasanatuhu, barang siapa yang menyenangkan dirinya kebaikannya, wasa'athu sayyi'atuhu, dan menyusahkan dia keburukannya, fadzalikumul mu'min, maka itulah orang beriman. Tandanya orang beriman seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Imam Hakim. Maka orang beriman yang baik, dia mencela dirinya sendiri ketika dia melakukan satu kesalahan atau melakukan satu kekurangan, dia akan mencela dirinya sendiri. Maka yang dimaksud al-lawwamah ini adalah orang-orang yang beriman. Ini menurut tafsiran yang terkenal. Boleh juga an-nafsil lawwamah itu adalah orang baik dan orang buruk semuanya nanti mencela dirinya sendiri-sendiri pada hari kiamat nanti. Kalau kita artikan dengan tafsir yang pertama, itu di dunia, mencela diri di dunia. Kenapa tidak bisa rajin ibadah sebagaimana yang lain? Kenapa tidak bisa membaca Quran khatam 1 bulan sebagaimana yang lain? Nah, ini mencela dirinya sendiri di dunia. Tapi kalau di akhirat, maka al-lawwamah ini mencakup orang mukmin dan orang kafir. Orang mukmin akan menyesal sehingga mencela dirinya sendiri. Kenapa saya dulu salatnya tidak lama? Kenapa saya dulu membaca Qur'annya sedikit-sedikit? Kenapa saya dulu sedekahnya, infaknya tidak kuat? Kenapa saya dulu melakukan puasa sunnahnya tidak kuat? Masing-masing kita akan mencela diri kita sendiri. Dan makna ini disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min sa'atin, tidak ada satupun waktu, tamurru bi bani Adam, yang melewati manusia di dunia ini, lam yadhkurillaha fiha, yang dia tidak zikir kepada Allah di dalamnya, illa hasira 'alaiha, kecuali dia pasti akan sangat menyesalinya yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat." Hadis riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, ya, disingkat dengan ha dan lam. Ini kitab Hilyah karya Abu Nuaim rahimahullahu taala. Nah, maka kita akan mencela diri kita sendiri nanti pada hari kiamat ketika kita melewatkan waktu-waktu tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang kafir, mereka tambah menyesal sekali karena tidak mendapatkan kenikmatan-kenikmatan jannah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang namanya sumpah itu pasti ada isi sumpahnya. Demi Allah
saya tidak bohong misalnya. Saya tidak bohong ini isi sumpah. Demi Allah, saya tidak mengambil. Nah, saya tidak mengambil itu isi sumpah. Nah, sekarang di sini isi sumpahnya apa? Karena di sini hanya ada sumpah saja. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang selalu mencela dirinya sendiri. Isi sumpahnya apa? Isi sumpahnya terhapus, tidak disebutkan karena sudah mafhum dari kalimat-kalimat setelahnya, yaitu kalau mau kita tambahkan latub'atsunna, sungguh betul-betul kalian akan dibangkitkan setelah kematian. Karena orang-orang kafir tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Apa buktinya bahwasanya orang kafir tidak percaya kebangkitan setelah kematian? Buktinya ayat setelahnya. Ayahsabul insanu allan najma'a idhama. Apakah manusia mengira bahwasanya kami Allah tidak akan kumpulkan tulang-tulangnya? Maksudnya apa? Kebangkitan setelah kematian. Karena manusia ini ketika mati akan hancur tubuhnya, tulang-tulangnya juga hancur kecuali satu tulang ekor yang di belakang punggung kita, dan itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wujud manusia lagi. Nah, maka inilah yang dimaksud dengan isi sumpah, yaitu Allah bersumpah bahwasanya betul-betul hari kiamat akan terjadi, tidak sebagaimana yang disangkakan oleh orang-orang kafir, mereka tidak percaya terhadapnya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana orang-orang kafir mengingkari hari kiamat. Ini saya pilihkan kata yang diucapkan oleh orang kafir yang diulang oleh Allah dalam Al-Qur'an sampai 6 kali. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini kalau kita cari dalam Quran ada 6 tempat ini, Pak. Wa yaquluna, dan mereka orang-orang kafir mengatakan, mata hadzal wa'd, kapan janji ini, yaitu kebangkitan setelah mati? Mana janjinya? Kok enggak ada yang hidup lagi? In kuntum shadiqin, jika kalian itu adalah benar bahwasanya ada kebangkitan setelah kematian. Nah, ini sampai diulang 6 kali oleh Allah dalam Al-Qur'an, menunjukkan bahwasanya orang kafir itu sangat-sangat mengingkari. Mereka berulang-ulang mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Nah, maka Allah perlu untuk menyampaikan surat ini bersumpah bahwasanya kiamat betul-betul mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebangkitan setelah kematian adalah mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya teringat satu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kebangkitan setelah kematian. Beliau mengatakan, laula an tajida Safiyah, seandainya tidak karena khawatir kalau Safiyah itu akan susah fi nafsiha, dalam dirinya, la taraktuhu, niscaya saya akan membiarkan Hamzah paman Nabi SAW yang mati syahid, saya akan biarkan dia hatta ta'kulal afiyah, sehingga dimakan oleh hewan-hewan buas, hatta yuhsyara, sehingga nanti akan dikumpulkan oleh Allah tulang-tulangnya Hamzah ini min butuniha, dari perut-perut binatang-binatang buas tadi. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, ini adalah keyakinan umat Islam. Manusia siapapun juga nanti pasti gampang untuk dibangkitkan oleh Allah. Allah mudah untuk mengumpulkan tulang-tulangnya yang sudah berserak-serakan. Misalnya satu orang mati, dibiarkan di tanah mati begitu, kemudian didatangi oleh binatang buas yang sangat banyak, royoan misalnya, sehingga tulangnya ini berpencar-pencar, ada di perut sebagian hewan ini, ada di perut sebagian hewan itu. Nanti Allah akan mudah untuk mengumpulkan dari hewan-hewan tadi, keluar tulang-tulangnya orang tersebut, akan berkumpul menjadi manusia normal lagi. Ini adalah keyakinan umat Islam. Adapun orang-orang kafir, mereka mengatakan wa yaquluna mata, ya, mereka mengatakan kapan itu kebangkitan setelah kematian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah membalas perkataan orang-orang kafir tadi dengan ucapan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami Allah itu mampu untuk meratakan
Bananahu, banan itu adalah ujung jari. Maksudnya apa ini? Maksudnya Allah mampu untuk mengembalikan manusia menjadi hidup lagi, tetapi dengan bentuk tambahan yang berbeda dari yang dulu. Dulu manusia ini kan jarinya kan pisah-pisah. Nah, Allah katakan, kalau Allah mau, Allah bisa untuk membangkitkan manusia dengan jari-jari yang berbeda dari jari-jarinya dulu, yaitu jarinya menjadi satu seperti ini. Rata itu maksudnya satu begini, tidak berpencar begini. Seperti kakinya kuda, seperti kakinya kambing, ya cuma satu saja. Itu yang dimaksud musawwiya banana. Dijadikan rata, dijadikan satu, tidak berpencar-pencar menjadi menjadi jari-jari seperti ini. Artinya Allah itu mampu untuk membangkitkan manusia mengulangi seperti dulu, sangat mudah. Wong Allah saja mengulangi dengan adanya tambahan itu juga gampang. Dulu tangan kita adalah seperti ini, Allah ingin membangkitkan kita setelah mati dengan tangan yang berbeda, gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hanya mengulangi tanpa ada penambahan, lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama dari kata-kata nusawwiya bananah, yang bisa diartikan nusawwiya, meratakan, bananahu, ujung-ujung jarinya. Boleh juga diartikan nusawwiya bananahu, kami menyempurnakan ujung-ujung jarinya. Artinya Allah mampu untuk mengumpulkan ujung-ujung jari manusia yang sudah berserakan di dalam tanah, dalam kubur, untuk dirakit lagi menjadi tangan seperti dulu lagi. Dengan kata lain, kalau jari-jari yang tulang kecil-kecil ini saja bisa dikumpulkan oleh Allah, apalagi tulang-tulang yang besar, tulang badan, tulang tangan, tulang kaki, lebih mudah lagi untuk dikumpulkan oleh Allah. Karena yang kecil-kecil saja mudah bagi Allah, apalagi yang besar-besar, maka lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk merakitnya atau mengumpulkan kembali. Nusawwiya memang di dalam bahasa Arab bisa diartikan meratakan tadi, bisa juga nusawwiya diartikan yaitu apa? Menyempurnakan. Ayat yang kelima, Allah mengatakan bal yuridul insan, bahkan manusia kafir menginginkan liyafjura amamahu, untuk berbuat dosa di depannya. Maksudnya dia pengen untuk mendustakan hari kiamat terus sampai nanti matinya. Artinya orang kafir itu tidak ada keyakinan sama sekali. Sama sekali mereka itu tidak percaya adanya hari kiamat. Mereka yakin bahwasanya kiamat tidak ada, bukan hanya ragu-ragu saja. Nah, maka dia mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya kapan terjadinya hari kiamat. Ini bukan pertanyaan ragu-ragu, tapi pertanyaan untuk mengingkari atau menganggap bahwasanya hal itu tidak mungkin terjadi. Maka al-insan pada dua ayat ini, ayat ketiga ada kata-kata al-insan, dan ayat yang kelima ada kata-kata al-insan, ini semuanya adalah orang-orang kafir. Ayat yang ketiga hanya orang-orang kafir yang mengira bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan setelah mati. Ayat yang kelima hanya orang kafir yang dia itu mendustakan hari kiamat sampai mati mereka. Tapi saya harus jujur bahwasanya kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, ada sebagian ulama tafsir mengartikan al-insan di sini adalah manusia beriman. Kalau al-insan di sini adalah manusia beriman, maka yang dimaksud liyafjura amamahu itu bukan mendustakan hari kiamat, tetapi maksudnya adalah berbuat dosa dan mengundur-undur tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yuridul insan, bahkan manusia muslim itu ingin liyafjura, untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, amamahu, kedepannya, alias terus-menerus berbuat maksiat, dan dia undur-undurkan tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janganlah kita mempunyai sifat ini. Jangan kita mengatakan saya akan baik nanti ketika usia 40. Jangan mengatakan saya akan baik nanti ketika usia 60 ya. Jangan mengatakan seperti itu, tetapi hendaklah kita memperbaiki, karena kondisi kita mati kapan saja tidak ada yang tahu, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma baina sittina ila 70. Usia-usia umatku itu adalah antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan yang paling sedikit adalah yang melewati usia 70. Hadis riwayat Tirmidzi.
Tapi bukankah fakta banyak orang yang mati sebelum usia 60-70? Sehingga kita tidak boleh mengatakan saya akan perbaiki diri nanti sebelum usia 60. Tidak boleh kita mengatakan saya akan perbaiki diri nanti kalau usia 40. Sekarang saya masih 3 bulan sekian, saya belum 40. Nanti kalau saya sudah 40, sudah sempurna usia saya, karena usia 40 adalah usia paling sempurna, saya akan menjadi baik insya Allah. Jangan mengatakan begitu, karena kita tidak tahu kapan mati kita. Bisa jadi sekarang duduk di majelis ini, besok kita sudah menjadi jenazah. Bisa jadi pekan depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi sebentar lagi, beberapa detik lagi kita mati, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya tadi mengatakan usia 40. Kenapa? Karena saya dapatkan satu riwayat di dalam kitab Tafsirul Qurtubi yang membicarakan tentang usia 40. Sangat bagus sekali. Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan bagaimana adatnya ulama-ulama Madinah ketika mereka sudah mencapai usia 40 sana, 40 tahun. Qala Malikun, berkata Imam Malik, adraktu, saya mendapati ahlul ilmi, para ulama di baladina, di kota kami, yaitu kota Madinah. Wa hum yatlubuna ad-dunya, mereka mencari dunia. Wa yukhalituna an-nas, dan mereka juga bergaul dengan manusia. Hatta ya'tiya li ahadihim 40 sanah, sampai salah satu mereka mencapai usia 40 tahun. Fa idza atat alaihim, kalau sudah mencapai usia 40 tahun, i'tazalun nas, maka mereka akan menyingkiri para manusia, tidak lagi bergaul dengan manusia, tidak lagi bergurau dengan manusia, akan tetapi fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza atat alaihim, kalau sudah sampai usia 40 tahun, i'tazalun nas, mereka akan menyingkiri manusia, washtaghalu bil qiyamah, dan mereka akan sibuk dengan kiamat, artinya memikirkan hari kiamat, hatta ya'tiyahumul maut, sampai datang kematian kepada mereka. Nah, kita ambil pelajaran di sini, okay? Jangan kita mengatakan saya 40 tahun nanti saya akan baik. Sekarang belum 40, saya akan semau kue dulu. Enggak, jangan mengatakan begitu, okay? Karena usia kita, kapan kita mati, tidak ada yang tahu sama sekali selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kemudian mengatakan pada ayat yang ke-7 dan seterusnya, ini tentang hari kiamat yang ditanyakan oleh orang-orang kafir. Allah mengatakan fa'idha, maka apabila bariqa, bariqa itu artinya terbelalak atau melotot karena kaget, al-basar, mata. Sebagian qiraah membaca baraqo, kalau baraqo itu berkilat, tapi yang lebih terkenal bacaan bariqa, terbelalak, al-basar, mata. Wa khasafa, dan lenyap sinarnya, al-qamar, bulan. Khusuf atau kusuf itu artinya sinarnya lenyap. Wa jumi'a, dan dikumpulkan asyamsu, matahari, wal qamar, dan bulan. Yaqulul insan, berkata manusia kafir, yauma idzin, pada hari itu, aynal mafar, di mana tempat lari, atau kemana berlari. Al-mafar ini boleh diartikan tempat lari, atau juga boleh diartikan lari itu sendiri. Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak, la wazar, tidak ada tempat berlindung. Wazar itu adalah sesuatu yang digunakan untuk berlindung. Fa idza bariqal basar, ayat yang ke-7. Ini adalah kejadian nanti pada hari kiamat, ketika kengerian-kengerian sangat dahsyat, sehingga mata-mata manusia pada waktu itu semuanya akan terbelalak, tidak akan terpejam gara-gara dahsyatnya yang dilihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kedahsyatan hari kiamat pada surat Al-Hajj ayat yang kedua, yauma tarawunaha, pada hari kalian melihat kiamat, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at, akan lalai setiap wanita yang menyusui terhadap bayi yang dia susui. Jadi seandainya ada wanita yang sedang menggendong bayi, melihat kejadian hari kiamat, nih bayi langsung dilempar, tidak sadar. Kenapa? Saking dahsyatnya perkara ini.
Wa tad'u kullu dzati hamlin, dan melahirkan setiap yang punya kandungan, hamlaha, akan kandungannya. Jadi wanita-wanita hamil langsung lahir mendadak, langsung melahirkan mendadak. Tidak perlu bidan, tidak perlu ke rumah sakit, langsung semuanya keluar sendiri-sendiri, saking kagetnya. Ini kejadian seperti ini menunjukkan dahsyatnya kejadian pada hari kiamat. Sampai semua yang bunting itu semuanya langsung keluar janinnya secara mendadak, secara otomatis keluar. Nah, ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Maka Allah mengatakan bariqal basar, mata terbelalak, tidak bisa terpejam saking kagetnya apa yang dilihat pada hari kiamat tersebut. Wa khasafal qamar, bulan itu sudah tidak punya sinar lagi. Ini berarti gelap gulita ini, Pak. Lah mungkin kita bertanya, kalau bulan yang dilenyapkan sinarnya, maka matahari kan masih ada. Berarti matahari masih bersinar. Nah, ini salah paham. Karena Allah mengatakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan matahari dikumpulkan dengan bulan. Maksudnya sama-sama digulung, matahari digulung, bulan digulung, sehingga dikumpulkan, semuanya digulung, sehingga sinarnya sudah tidak ada lagi sama sekali. Maka tambah gelap gulita. Jadi kata-kata jumia, dikumpulkan, itu sama dengan pada surat At-Takwir ayat 1 Allah mengatakan idza syamsu, apabila matahari itu kuwirat, akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah digulung, maka sudah tidak ada sinarnya lagi, sudah padam sinarnya. Itulah makna jumia. Ibnu Mas'ud membaca ayat ini, ada tambahan kata-kata baina. Wa jumi'a baina syamsi wal qamar, dan dikumpulkan antara matahari dengan bulan. Tapi bacaan seperti ini jangan dibaca. Ini hanya boleh disampaikan sebagai tafsir, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk tilawah, untuk bacaan tidak boleh. Kenapa? Untuk membaca Al-Quran itu syaratnya bacaannya harus bacaan yang mutawatir. Bacaan yang mutawatir itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, harus bahasa Arabnya benar, tidak menyelisih kaidah bahasa Arab yang sempurna. 2, syarat yang kedua, harus riwayatnya sahih, sanadnya sahih. Kalau ada jalur sanadnya harus sahih. 3, harus tulisannya tidak berbeda dengan tulisan mushaf Al-Quran yang beredar sekarang, karena itu yang sudah disepakati oleh para sahabat. Nah, sekarang kalau kita tambahi kata-kata baina, berarti kan tulisannya berubah. Tapi kalau kita hilangkan, nah baru bacaannya sama. Karena itu bacaan tadi wa jumi'a baina syamsi wal qamar tidak boleh untuk tilawah, tidak boleh untuk bacaan Quran, tapi hanya boleh untuk tafsiran saja. Nah, maka sekarang saya sampaikan dalam bentuk tafsir. Ibnu Mas'ud membaca wa jumi'a, dan dikumpulkan baina syamsi wal qamar, antara matahari dan bulan. Maksudnya matahari terbit dari barat beserta bulan. Jadi muncul dari barat sama bulan keluar. Nah, ini adalah tanda hari kiamat ketika Allah Subhanahu wa taala munculkan matahari dan bulan dari arah barat. Tapi tafsir yang pertama lebih bagus karena tidak ada kata-kata baina, sementara yang dimaksud adalah wa jumi'a syams wal qamar. Ini lebih tepat kalau maksudnya adalah dihilangkan sinarnya supaya sama dengan kata-kata wa khasafal qamar. Bulan dihilangkan sinarnya, maka matahari pun juga dihilangkan sinarnya. Nah, dalam kondisi gelap gulita seperti ini, manusia bingung. Yaqulul insan, manusia kafir berkata, yauma idzin, pada hari itu, ainal mafar, di mana lari? Lari kemana kita? Saya mengatakan al-insan ini adalah manusia kafir karena Allah Subhanahu wa taala sudah mematikan seluruh orang beriman sebelum hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kiamat hanya terjadi untuk syirarun nas, untuk orang-orang jelek saja. La taqumus sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat illa kecuali ala, kepada syirarin nas, orang-orang yang buruk. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak ada lagi di bumi ini yang mengucapkan la ilaha illallah. Berarti semua yang ada adalah orang-orang kafir karena mereka tidak mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kalau diucapkan oleh seseorang berarti dia tidak kafir. Nah, maka kata-kata al-insan dari awal ayat tadi sampai sekarang sampai ayat 10 ini semuanya adalah siapa? Orang-orang kafir. Pertama tadi ayat yang ketiga al-insan orang kafir. Ayat yang kelima al-insan orang kafir. Ayat yang ke-10 al-insan orang kafir. Allah menjawab kalla la wazar, tidak ada tempat untuk berlindung karena tidak bisa lari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, yauma idzin, pada hari itu, al-mustaqar, tempat menetap. Ada yang bawa Quran terjemah enggak, Pak? Kenapa terjemahnya al-mustaqar apa di situ? Tempat kembali. Kalau saya memilih artian tempat menetap. Tapi kalau diartikan tempat kembali enggak apa-apa. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan mustaqar, tempat kembali. Tapi kalau kita lihat dari sisi bahasa, maka istaqarra yastaqirru itu arti yang lebih terkenal adalah menetap. Istaqrartu fi Solo, ya, saya menetap di Solo. Istaqrartu fi Makkah, ya, saya menetap di Makkah. Nah, istaqarra artinya menetap. Maka kalau kita artikan istaqar mustaqar ini adalah tempat menetap, maka maksudnya adalah ila rabbika, terserah kepada Rabbmu. Jadi yang menetapkan tempat-tempat tinggal kita, tempat menetap kita apakah di jannah atau neraka yauma idzin, pada hari itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang menetapkan tempat tinggal mereka masing-masing. Maka tafsiran ini sama dengan kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok di dalam jannah, satu kelompok lagi di dalam neraka sa'ir. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan pada hari itu? Hanya milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Pemaksa. Maka yang menetapkan tempatnya, kamu di neraka, kamu di surga, ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ila rabbika, kepada Allah, alias terserah Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan al-mustaqar, tempat tinggal masing-masing manusia. Kalau kita artikan mustaqar artinya adalah tempat kembali. Ila rabbika yauma idzil mustaqar, hanya kepada Allah pada hari itu tempat kembali, maka ini sama dengan beberapa ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ilallah, hanya kepada Allah, marji'ukum, tempat kembali kalian, jami'an semuanya, fayunabbi'ukum, maka Allah akan memberitahu kepada kalian bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa saja yang kalian dulu di dunia saling berselisih. Allah juga mengatakan ilallahi marji'ukum jami'a, hanya kepada Allah tempat kembali kalian semuanya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitahu kalian apa saja yang kalian dulu sudah amalkan di dunia. Jadi terjemah yang ada di mushaf-mushaf itu sudah benar, tidak salah. Tetapi apa yang saya terjemahkan juga tidak salah. Ini semuanya tafsiran-tafsiran dari para ulama. Saya hanya menukil dari kitab-kitab mereka. Kemudian Allah mengatakan yunabba'u, akan diberitahu al-insanu, manusia itu, yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama, dengan apa saja yang dia telah mendahulukan, wa akhara, dan apa saja yang telah dia akhirkan. Maksudnya semua amalnya, amalan awal maupun amalan akhir. Amalan awal itu berarti termasuk ma qaddama, apa yang dia dahulukan. Amalan akhir itu berarti termasuk akhara, yang dia akhirkan. Amalan kita dulu misalnya sebelum kita ngaji, yaitu berarti ma qaddam. Kemudian setelah kita ngaji, kita paham, kita mengubah amal kita, itu berarti ma akhar. Atau ma qaddama wa ma akhar, itu adalah amalan yang kita lakukan sendiri di dunia, itu adalah ma qaddama. Kemudian amalan kita yang ditiru atau diikuti oleh orang-orang setelah kita mati, itu adalah ma akhar.
semuanya itu akan diberitahukan oleh Allah kepada kita. Mungkin kita menulis satu kebaikan, kemudian dibaca oleh orang, kemudian kebaikan ini dilakukan oleh orang, maka kita mendapatkan pahala tersebut meskipun kita sudah mati. Itu namanya akhar. Itu nanti akan diberitahukan kepada kita. Atau sebaliknya, kita menuduh seseorang, menulis tuduhan itu dalam satu tulisan buku atau WA atau Facebook atau apapun juga, atau disebar di YouTube, kemudian orang-orang mendengar dan melihat tayangan tersebut, akhirnya meyakini dustaan dan fitnahan tersebut, akhirnya fitnah itu menyebar kemana-mana padahal kita sudah mati, maka dosa masih mengalir kepada kita. Ini termasuk akhar, itu yang diakhirkan, yaitu yang masih terus berlanjut pahala atau dosanya meskipun kita sudah mati. Semuanya akan diberitahukan oleh Allah kepada setiap kita, manusia muslim maupun manusia kafir. Karena itu kata-kata al-insan pada ayat 13 ini berbeda dengan al-insan pada ayat-ayat sebelumnya. Sudah berapa al-insan ini, Pak? 4 nih. 3 yang pertama semuanya adalah orang-orang kafir. Ayat 3, ayat 5 dan ayat 10 orang-orang kafir. Adapun ayat 13 ini adalah semua manusia. Yunabba'ul insan, semua manusia diberitahukan oleh Allah yauma idzin, pada hari itu, bima qaddama wa akhar, dengan apapun yang dia lakukan semuanya, baik itu amalan baik maupun amalan buruk, baik itu amalan besar maupun amalan kecil. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya amalan kecil pun juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membiarkan amalan apapun kita lakukan pasti dicatat oleh malaikat. Uridat alayya, dihadapkan kepada saya, ujuru ummati, pahala-pahala umat saya. Hatta al-qadat, sampai qadat, yukhrijuhar rajul, yang seseorang mengeluarkannya minal masjid, dari masjid, itu juga dihitung sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud, dan beliau mendiamkannya alias menganggapnya hadis yang saleh. Apa ini makna qadat ini? Mari kita lihat terjemahan para ulama. Apa makna qadat? Al-qadatu, yang dimaksud al-qadat adalah katurabin, seperti misalnya debu. Nah, di sini nggak ada terjemahan yang bagus nih, hanya memberikan contoh saja. Katurabin, seperti debu. Tapi saya dapatkan terjemahan al-qadat dalam satu kitab kitab kamus, bahwasanya al-qadat itu adalah segala sesuatu yang sangat kecil. Dicontohkan oleh para ulama, misalnya kalau kita menggaruk sebagian dari sela-sela jari kita, akan keluar kotoran kecil saja. Itu namanya qadat. Kita mengambil di samping mata kita atau di tepi mata kita ini ada kotoran kecil, itu nama qadat. Kita mengambil dari telinga kita, ada kotoran kecil menempel di kuku, ini namanya qadat. Yang kita lempar seperti ini, ya, ketika jatuh kita cari lagi sudah hilang kemana nggak tahu karena kecilnya, itu namanya qadat. Nah, itu saja kalau kita lihat di masjid, kita ambil, kita keluarkan dari masjid, itu adalah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat lantai masjid seperti ini kan kelihatan bersih, Pak. Tapi coba tangan kita taruhkan di lantai itu, pasti akan ada sesuatu yang menempel, debu-debu kecil itu. Itu namanya qadat itu. Itu qadat kalau kita ambil satu aja, kita keluarkan dari masjid, ini mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hanya qadat saja mendatangkan pahala, apalagi perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, para ulama mengatakan yukhrijuhar rajul, qadat dikeluarkan dari masjid mendatangkan pahala, berarti juga sebaliknya qadat kita masukkan di masjid mendatangkan apa? Dosa. Karena itu hendaklah kita berhati-hati. Kadang-kadang garuk-garuk bagian bawah kaki, kemudian lepas itu kulit-kulitnya. Nah, itu kalau lepas jatuh ke tanah masjid, ini harus dibersihkan. Kita masukkan kantong, kita bawa keluar. Jangan dibiarkan. Karena kalau dibiarkan ini dosa. Sudah berapa yang rontok di masjid itu menyebabkan dosa kepada kita. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya
perkara besar maupun perkara kecil, semuanya nanti akan diberitahukan oleh Allah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhara. Mirip dengan masalah ini apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 49. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, celakalah kami, mali hadzal kitab, kenapa kitab catatan ini la yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan perkara kecil maupun perkara besar, illa ahsaha, kecuali ditulis olehnya, dijaga olehnya, wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apapun yang mereka amalkan semuanya hadir dalam kitab tersebut. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali meremehkan perkara baik meskipun itu kecil. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. La tahqiranna, betul-betul kamu jangan meremehkan, minal ma'rufi, perbuatan baik, syai'an, sedikit pun juga. Walau an tufrigha min dalwika, meskipun itu hanyalah engkau tuangkan embermu fi ina'il mustasqi, kepada orang yang minta air. Wa an talqa akhaka, meskipun itu hanya kamu berjumpa dengan saudaramu. Wa wajhuka ilaihi mumbasit, sementara wajahmu tersenyum kepadanya. Ini perkara-perkara kecil, tetapi kalau perbuatan baik maka ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan perkara yang kecil, karena bisa jadi perkara kecil malah diterima oleh Allah, perkara besar malah tidak diterima oleh Allah. Kok bisa begitu? Karena kalau perkara besar, kadang-kadang hati kita merasa wah aku bisa begini. Nah, wah itu yang menyebabkan amalan tidak diterima. Padahal amalan kita itu yang menciptakan Allah. Coba kita tahajud dari jam 1 malam sampai jam 4 subuh, 2, 3, 4, 3 jam tahajud. Siapa yang menciptakan tahajud itu? Ya Allah. Siapa yang memberi kekuatan kita supaya bisa tahajud itu? Ya Allah. Siapa yang memberi taufik kita sehingga kita sholat malam sepanjang itu? Ya Allah juga. Nah, maka jangan merasa wah dengan amal kita, karena itu hanya perbuatan Allah terhadap kita, bukan perbuatan kita sendiri. Kalau kita dibiarkan oleh Allah, sekarapmu kono, rata gagas, rata urus, kita nggak akan bisa begitu. Ada orang puasa sunnah, itu karena Allah kasih taufik dia puasa sunnah. Maka jangan merasa aku ini orang bagus nih udah puasa sunnah nih. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu kalau mereka dipuji oleh orang-orang, mereka ucapannya hanya satu aja nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pujian itu milik Allah, bukan saya nih. Saya melakukan sesuatu yang baik, kamu puji, itu bukan perbuatan saya, itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang-kadang penyakit kita sebagai manusia, melakukan perbuatan besar kita merasa wah, malah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita melakukan satu perbuatan kecil, kita tidak menganggapnya, kita menganggapnya itu remeh, ternyata malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahimahullah, seorang ulama besar, karyanya banyak, muridnya banyak, mengajar di banyak pesantren. Ketika beliau sudah mati, ada salah satu muridnya bertanya, wahai Imam Ghazali, bagaimana kondisi kamu? Maka beliau mengatakan, saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diampuni oleh Allah? Karena pada suatu hari saya sedang menulis. Zaman dulu nulisnya pakai tinta, ya. Pulpen celupkan pada tinta, nulis. Nanti kalau udah habis celupkan lagi pada tinta, nulis. Nah, ketika beliau sedang nulis begini ini, tiba-tiba ada lalat menempel pada tempat tinta tadi. Dia haus, minum dari tinta tadi. Nah, maka Imam Ghazali menahan dulu, ya. Dibiarkan dulu, biar lalatnya minum dulu supaya hausnya hilang. Baru setelah lalatnya pergi, dia nulis lagi. Dia nggak menganggap bahwa ini amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata amalan kecil. Gara-gara dia tidak ada perasaan wah terhadapnya, maka malah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mimpi itu bukan dalil, ya, tapi kita ambil pelajaran dari sini. Kadang-kadang amalan besar justru menyebabkan Allah tidak menerimanya karena kita malah menyanjung dan merasa takjub dengan diri kita sendiri. Tapi amalan kecil malah diterima oleh Allah. Karena itu jangan sekali-kali meremehkan amalan sekecil apapun. Apabila amalan itu adalah amalan perbuatan baik, hendaklah kita lakukan, dan apabila itu perbuatan buruk, maka hendaklah ditinggalkan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal bahkan al-insanu, manusia itu. Nah, di sini manusia semuanya, yang muslim kafir kena semuanya. Ala nafsihi, terhadap dirinya, basiratun, melihat. Walau meskipun alqa, dia itu menyampaikan ma'adzirahu, alasan-alasannya, maksudnya tidak akan berguna alasan-alasan tersebut. Yang dimaksud balil insanu ala nafsihi basirah, manusia itu mengetahui terhadap dirinya sendiri, maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari itu di akhirat bersaksi terhadap mereka lidah-lidah mereka dan tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka dengan apa saja yang mereka amalkan. Jadi nanti tangan kita bisa bicara, menceritakan kepada Allah apa yang sudah dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Kaki kita juga begitu, menceritakan kepada Allah apa saja yang sudah dilakukan ketika dulu di dunia. Itulah yang dimaksud balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia, maksudnya anggota-anggota tubuh manusia, ala nafsihi, terhadap dirinya sendiri, basiratun, sangat mengetahui, bahkan menjadi saksi, sehingga menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang sudah dilakukan di dunia. Walau alqa ma'adzirah, meskipun manusia itu menyampaikan hujjah-hujjahnya, alasan-alasannya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saksi-saksi tadi sudah jujur perkataannya, sehingga perkataan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang lain seperti ini, Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ini di akhirat nanti Allah memberikan masing-masing manusia kitaban yalqahu mansura, kitab catatan amal kita masing-masing dibuka, dihamparkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu sendiri, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Sudah cukup dirimu sendiri pada hari ini terhadap kamu sebagai hasiba, sebagai penghisab. Artinya semua anggota tubuh kita sudah cukup menjadi saksi untuk kita, karena semuanya mengetahui apa yang dulu kita lakukan selama di dunia. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah kita lakukan amalan-amalan yang baik, kita hindari amalan-amalan yang buruk, supaya nanti di akhirat saksi-saksi dari anggota tubuh kita semuanya menyaksikan kebaikan-kebaikan dan tidak menyaksikan keburukan-keburukan. Kita harapkan mata kita nanti akan menyaksikan kebaikan-kebaikan kita, karena digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk membuka kitab-kitab ilmu yang bermanfaat, digunakan untuk melihat sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita menghindari melihat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti mata kita akan menjadi saksi terhadap keburukan-keburukan kita tersebut di akhirat nanti, dan semua anggota tubuh kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beberapa ayat yang dapat kita baca pada malam hari ini dari surat Al-Qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan isinya, karena tidak ada gunanya kita membaca ayat-ayat ini tanpa kita mengamalkan dan berusaha untuk menerapkannya dalam diri kita masing-masing. Wallahu taala alam bisawab, walhamdulillahi rabbil